Alejandro Garnacho telah menjadi pemain reguler di skuad Manchester United sejak menembus tim utama pada akhir 2022 dan mencetak 10 gol di berbagai kompetisi musim lalu. Namun, dalam 4 pertandingan terakhir di bawah asuhan pelatih baru, Ruben Amorim, pemain asal Argentina itu belum sekalipun menjadi starter. Menurut laporan media Spanyol, El Nacional, perwakilan Garnacho telah mulai mencari opsi klub baru jika pemain sayap tersebut memutuskan hengkang. Meski demikian, Barcelona, salah satu klub yang sempat dikaitkan dengannya, dilaporkan menolak kesempatan merekrut pemain berusia 20 tahun itu. Hansi Flick tidak tertarik pada Garnacho karena merasa kemampuan dan pola pikirnya tidak sesuai dengan kebutuhan klub asal Catalunya tersebut. Menurut laporan Sport, Barcelona berencana meminjamkan Ansu Fati pada paruh kedua musim ini. Klub berharap, langkah tersebut dapat membantu Fati mengembalikan performa terbaiknya, sekaligus meningkatkan nilai jualnya di bursa transfer. Barcelona telah menginformasikan kepada perwakilan Fati, bahwa mereka siap meminjamkannya pada Januari 2025. Namun, Fati bersikeras ingin tetap bertahan di Camp Nou. Hingga saat ini, Barcelona belum menerima tawaran yang menarik untuk Fati, sehingga besar kemungkinan ia akan tetap berada di klub hingga akhir musim. Meski demikian, Barcelona dikabarkan telah menetapkan tenggat waktu bagi Fati untuk memperbaiki performanya. Jika ia gagal menunjukkan peningkatan di paruh kedua musim, klub tidak akan ragu mengambil tindakan tegas untuk melepas pemain muda tersebut. Alex Jimenez menjadi pusat perhatian setelah pertandingan melawan Hellas Verona pada pekan ke-17 Liga Italia. Di laga tersebut, Alex Jimenez tampil luar biasa dan menerima banyak pujian dari media Italia. Penampilannya memberikan harapan cerah bagi masa depan rossoneri. Namun, jika Jimenez terus bersinar, Milan justru menghadapi tantangan untuk mempertahankannya. Alex Jimenez awalnya bergabung dengan AC Milan sebagai pemain pinjaman dari tim Castilla Real Madrid pada musim panas 2023. Pada Maret 2024, Milan mengaktifkan klausul pembelian permanen. Meski kini menjadi milik Milan secara penuh, Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali. Jika Jimenez terus tampil impresif di sisa musim ini, Milan berisiko kehilangan dia jika Los Blancos memutuskan untuk membawanya kembali. Dario Esugo bergabung dengan Las Palmas sebagai pemain pinjaman dari Sporting musim ini, dan langsung menjadi sosok kunci di bawah manajer Diego Martinez. Meski usianya masih sangat muda, Esugo menonjol berkat ketahanan mental, keterampilan, dan pemahaman taktis yang luar biasa. Performa gemilangnya tak luput dari perhatian klub besar. Real Madrid telah menunjukkan minat pada awal bulan ini, sementara Chelsea kini juga ikut bersaing. Laporan dari Inggris menyebut, Leeds United sempat tertarik pada gelandang muda ini selama jendela transfer musim panas lalu. Persaingan untuk merekrut Esugo menunjukkan reputasinya yang terus meningkat di Eropa. Dan salah satu daya tarik utama pemain ini adalah klausul pelepasannya yang relatif murah, yakni 60 juta euro. Nico Paz telah menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian di Como. Pemain muda ini didatangkan dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas, dan langsung tampil mengesankan di musim debutnya bersama Como. Paz menunjukkan kemampuan teknis yang luar biasa, visi permainan yang tajam, dan kedewasaan di atas lapangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Penampilannya yang konsisten membuat namanya semakin diperhitungkan. Menurut laporan Tuttosport, sejumlah klub besar seperti Manchester United, Arsenal, dan Inter Milan sedang memantau perkembangan gelandang internasional Argentina ini. Namun, proses kepindahannya ke klub lain akan sangat bergantung pada Real Madrid, yang telah menyisipkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfernya ke Como. Manchester City dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut mantan pemain Manchester United, Paul Pogba. Langkah ini diambil sebagai respons atas cedera serius yang dialami Rodri, yang diperkirakan harus absen sepanjang musim. Namun, beberapa laporan menyebut, Pogba bukan pilihan yang ideal untuk menggantikan peran Rodri. Meski begitu, mantan pemain Manchester City, Sean Wright-Phillips, tidak sependapat. Ia percaya, Pogba masih memiliki peluang untuk kembali ke performa terbaiknya sebagai pemain kelas dunia. Menurut Wright-Phillips, kuncinya terletak pada dedikasi Pogba untuk berlatih dan bekerja keras. Saya telah melihat kemampuannya, dan dia masih cukup bugar untuk bermain. Semua itu bisa terjadi, jika dia melatih kemampuannya dengan serius dan bekerja keras, ujar Wright-Phillips. Liverpool menghadapi dilema besar dengan masa depan 3 bintang utamanya, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold, yang kontraknya akan habis pada musim panas 2025. Hingga kini, belum ada kejelasan dari ketiganya mengenai rencana mereka untuk bertahan di Anfield. Kondisi ini memicu perdebatan di kalangan pengamat sepak bola, mengenai siapa di antara mereka yang paling layak untuk diprioritaskan oleh The Reds. Jamie Carragher menilai Virgil van Dijk sebagai pemain yang harus menjadi fokus utama klub untuk dipertahankan. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Jamie Redknapp. Menurutnya, Van Dijk masih tampil di level tertinggi,
dan akan sangat sulit digantikan, menjadikannya aset penting yang perlu dipertahankan oleh Liverpool. Mantan CEO Bayern Munich, Oliver Kahn, angkat bicara terkait spekulasi mengenai masa depan Florian Wirtz. Kahn menyatakan bahwa Bayern memiliki kekuatan finansial yang cukup besar untuk merekrut Wirtz. Klub berjuluk di Rotten itu dikabarkan sangat berminat mendatangkan pemain Bayer Leverkusen tersebut pada bursa transfer musim panas 2025. Bahkan, sejumlah media Jerman melaporkan bahwa Bayern telah menyiapkan anggaran sebesar 100 juta euro untuk memastikan transfer Wirtz. Tidak diragukan lagi, Bayern memiliki kapasitas finansial yang besar. Mereka mampu mendatangkan pemain manapun yang mereka inginkan, termasuk Florian Wirtz, ujar Kahn. Dalam pengalaman saya, aspek finansial seringkali menjadi prioritas kedua. Hal yang terpenting adalah mendatangkan pemain yang diinginkan, imbuhkan. Pada pekan ke-17 Premier League musim ini, Manchester United mengalami kekalahan memalukan saat menjamu Bournemouth di Old Trafford. MU takluk dengan skor telak 3-0. Dalam laga tersebut, mereka sudah kebobolan pada menit ke-29, lewat gol Dean Huijsen yang memanfaatkan skema bola mati. Di babak kedua, bukannya mengejar ketertinggalan, MU malah kebobolan 2 gol tambahan. Gol tersebut tercipta dari penalti Justin Kluivert dan tembakan Antoine Semenyo. Hingga pertandingan berakhir, MU gagal mencetak gol. Seusai laga, pelatih Amorim mengikuti konferensi pers. Namun, perhatiannya sempat teralihkan akibat tetesan air yang terus-menerus jatuh dari atap ruangan. Insiden kebocoran atap Old Trafford ini sempat direkam oleh para jurnalis yang hadir dan menjadi viral di media sosial. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mengungkapkan alasan Koopmeiners digantikan pada babak kedua dalam pertandingan melawan Monza di Liga Italia. Ketika Koopmeiners ditarik keluar dan digantikan oleh Heprem Thuram di Stadion U-Power pada laga Serie A terakhir, Thiago Motta menjelaskan kepada wartawan bahwa pergantian itu dilakukan karena pemain tersebut merasakan ketegangan di otot aduktornya. Kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko, jelas Motta. Meski pertandingan melawan Monza merupakan laga terakhir Serie A sebelum Natal, Juventus masih menghadapi jadwal padat ke depannya, dan tidak ingin mempertaruhkan kondisi salah satu pemain kunci mereka. Klub raksasa La Liga, Barcelona, memasukkan striker Inter Milan, Marcus Thuram, ke dalam daftar incaran mereka. Klub asal Catalunya tersebut memandang Thuram sebagai kandidat ideal untuk menggantikan peran Robert Lewandowski sebagai penyerang utama tim. Menurut laporan Goal, penyerang asal Prancis itu tampil luar biasa sepanjang musim ini. Dalam 20 pertandingan bersama Nerazzurri, Thuram telah mencetak 12 gol di semua ajang. Namun, kontribusinya tidak hanya terbatas pada mencetak gol. Pemain berusia 27 tahun ini juga telah menyumbangkan 6 assist musim ini. Dengan performa gemilangnya, Inter Milan memiliki alasan kuat untuk optimis dalam mengejar berbagai trofi musim ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa winger AC Milan, Rafael Leao, mengalami cedera fleksor saat pertandingan melawan Hellas Verona, dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan minggu depan. Pemain asal Portugal tersebut terpaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama, dalam laga tandang di Stadio Marc Antonio Bentegodi. Posisi Leao digantikan oleh Theo Hernandez. Setelah menjalani tes medis pada Sabtu pagi, hasil pemeriksaan di Portugal mengindikasikan adanya pemanjangan fleksor di paha kirinya. Leao dijadwalkan menjalani pemindaian MRI tambahan minggu depan. Cedera ini membuatnya diragukan tampil dalam 2 laga AC Milan, yakni melawan AS Roma dan Juventus. Hasrat Arsenal untuk meraih gelar Liga Inggris kerap terganjal, terutama oleh masalah cedera yang menghambat kemajuan mereka di bawah kepemimpinan Mikel Arteta, meskipun sempat mendekati kesuksesan beberapa kali. Dengan situasi tersebut, Arteta kemungkinan akan memperkuat lini belakang timnya dalam waktu dekat, seiring dengan semakin dekatnya pembukaan jendela transfer. Berdasarkan laporan dari salah satu media Spanyol, Arsenal sedang mempersiapkan tawaran untuk merekrut bek Barcelona, Jules Koundé, menjelang bursa transfer Januari. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Arsenal siap mengajukan penawaran senilai 62 juta pound sterling untuk pemain asal Prancis itu, yang kabarnya juga berminat bergabung ke Liga Inggris. Berdasarkan laporan Fitch, Manchester City telah menetapkan Mohamed Kudus sebagai salah satu target utama mereka di bursa transfer mendatang. Klub dilaporkan siap mengajukan tawaran senilai 1,6 triliun rupiah untuk pemain asal Ghana tersebut. Kudus, yang kini berusia 24 tahun, dikenal sebagai pemain serba bisa, yang dapat beroperasi di lini depan maupun lini tengah. Kemampuannya ini juga membuatnya sempat dihubungkan dengan Manchester United dan Arsenal. Meski Kudus berpotensi memperkuat skuad Manchester City, kehadirannya kemungkinan tidak cukup untuk menyelesaikan semua tantangan yang dihadapi tim musim ini. Manchester City, yang telah memenangkan 4 gelar Premier League dalam 5 musim terakhir, kini hanya mencatatkan 1 kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir.
Kekalahan terbaru mereka terjadi pekan lalu, ketika Aston Villa mengalahkan mereka di Villa Park. Rentetan hasil buruk ini membuat Man City turun ke posisi ke-6 klasemen sementara Premier League, dengan tekanan dari tim-tim lain yang terus mendekat. Untuk memperbaiki situasi, para pemain Man City harus mengorbankan libur Natal mereka. Kapten tim, Kyle Walker, mengatakan kepada BBC, bahwa skuad akan tetap berlatih di City Football Academy pada 25 Desember, sebagai persiapan menghadapi laga Boxing Day melawan Everton. Robert Lewandowski, memberikan komentar mengejutkan terkait performanya belakangan ini, usai Barcelona kalah dari Atletico Madrid di kandang sendiri. Penyerang asal Polandia tersebut mengungkapkan, bahwa rasa percaya dirinya menurun di tengah penampilan buruk Barcelona dalam beberapa pekan terakhir. Dalam beberapa pertandingan terakhir, saya merasa kurang tenang di kotak penalti. Mungkin kepercayaan diri saya sedikit menurun, ungkap Lewandowski. Meski masih memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara La Liga dengan 16 gol, Lewi hanya mencetak 1 gol dalam 5 pertandingan terakhir di semua ajang. Di sisi lain, Barca juga mengalami penurunan performa secara drastis, setelah memimpin klasemen selama beberapa bulan. Berita kurang menyenangkan menghampiri Arsenal, setelah Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa Bukayo Saka harus absen selama beberapa minggu karena cedera hamstring. Saka sendiri, menjadi salah satu pemain penting Arsenal musim ini. Ia pun telah mencatatkan 9 gol dan 13 assist dalam 24 pertandingan di semua kompetisi. Kondisinya tidak terlihat baik. Dia akan absen selama beberapa pekan, ungkap Arteta. Ia juga menyebut, bahwa Saka merasa sangat terpukul dan emosional, setelah mengetahui cederanya. Ini adalah situasi yang sulit, tetapi kami akan memanfaatkan waktu ini untuk membantunya pulih, tambah Arteta. Takefusa Kubo, menjadi sosok kunci di lini tengah Real Sociedad musim ini. Berdasarkan data Big Data La Liga, gelandang berusia 23 tahun tersebut termasuk dalam kategori pemain terbaik di posisinya. Big Data La Liga mengungkapkan, bahwa Kubo tidak hanya menjadi pemain paling berpengaruh di Real Sociedad, tetapi juga masuk dalam 10 besar Liga dalam hal penguasaan bola. Analisis Media Coach di La Liga mengonfirmasi keyakinan banyak penggemar Real Sociedad dan sepak bola Jepang, bahwa Kubo telah menjadi bintang bagi timnya dan kompetisi La Liga, sekaligus membantu menampilkan potensi besar para pemain Jepang. Inter meladeni Como di Giuseppe Meazza dalam duel lanjutan Liga Italia. Laga berlangsung alot, tim tamu menyuguhkan perlawanan dengan baik. Terbukti, skor sempat terkunci 0-0 di babak pertama. Inter baru memecah kebuntuan lewat gol Carlos Augusto di awal babak kedua. Marcus Thuram lantas mengunci kemenangan dengan golnya di ujung laga. Kemenangan ini, mendorong Inter naik ke peringkat 3 klasemen sementara Liga Italia.